Mari kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13. Kita membaca ayat ke-15 dan 16. Kita membaca sekali lagi 13 ayat ke-15 dan 16. Saya membaca 15, saudara semua membaca yang 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita sekali lagi minta pertolongan Tuhan. Semua berdoa. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus, yang telah mewahyukan kebenaran melalui para nabi dan para rasul, hari ini persiapkan hati kami, beri kepada kami kehausan, dan betul-betul menanti berkat melalui pemberitaan firman-Mu yang hidup. Dengar doa kami Tuhan. Singkirlah semua anasir jahat, usirlah iblis dan segala kuasa yang daripada dia keluar dari ruangan ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus mencelikkan mata rohani kami, membuka hati kami, mempersiapkan jiwa kami untuk menerima semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan penebus kami satu-satunya. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita telah berbicara tentang perbuatan baik sebagai satu benih dianggap oleh orang-orang beragama. Tapi di dalam Alkitab, perbuatan baik manusia belum pernah menjadi satu benih, belum pernah menjadi satu dasar. Perbuatan baik adalah satu buah, bukan benih. Bukan saya berbuat baik lalu saya boleh mendapatkan hidup kekal. Bukan saya berbuat baik saya bisa memperoleh keselamatan. Bukan saya berbuat baik maka dosa saya ditebus. Itu ajaran salah. Itu bukan ajaran dari Alkitab. Itu bukan pikiran yang kita terima dari firman Tuhan. Itu adalah pikiran daripada orang yang sudah berdosa, menganggap diri masih mungkin dengan kebajikan manusia yang berdosa untuk mengganti keselamatan dari Tuhan. Itu sebab berkali-kali pertanyaan, apa yang harus aku berbuat supaya aku boleh diselamatkan? Apa yang harus aku berbuat supaya aku mewarisi hidup yang kekal? Tuhan tidak pernah menerima pertanyaan seperti ini untuk menjadi sesuatu kebenaran yang diakui. Tuhan mengatakan tidak ada seorang yang baik, seorang pun tidak. Tidak ada seorang yang berbuat baik, tidak ada seseorang yang mengerti kebenaran. Tidak ada seorang benar, seorang pun tidak. Sehingga tidak ada perbuatan baik manusia yang menjadikan manusia cukup layak untuk menebus dosa sendiri. Tidak ada perbuatan manusia yang menjadikan manusia berkenan di hadapan Tuhan Allah. Tidak ada perbuatan baik dari manusia yang boleh mengganti penebusan dari Tuhan Yesus. Sebaliknya, kalau kebenaran, Alkitab mengatakan kebajikan adalah buah setelah kita menerima hidup yang baru. Setelah hidup baru diberikan, setelah kita ditebus, setelah kita diberikan sesuatu sifat yang bersama dengan sifat ilahi, maka kita mulai membenci kejahatan, kita menyukai kebenaran, dan kita mulai melakukan sesuatu hidup yang baru sesuai dengan hidup yang sudah diberikan di dalam. Sehingga hidup di luar, kelakuan-kelakuan baik itu menjadi buah daripada hidup baru yang berada di dalam sebagai benih. Itu sebab iman kepercayaan kepada Tuhan mengakibatkan hidup baru yang berbuah kebajikan. Kebajikan bukan benih, kebajikan bukan fondasi, kebajikan bukan syarat untuk menerima kehidupan. Tapi kebajikan adalah buah, kebajikan adalah hasil. Kebajikan merupakan sesuatu manifestasi daripada hidup yang baru yang sudah diberikan kepada kita. Konsep ini penting sekali. Kalau konsep ini engkau tidak mengerti, engkau tidak bisa membedakan dan tidak bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, jikalau kebenaranmu tidak melampaui kebenaran orang Farisi, engkau tidak masuk surga.
Saudara-saudara, mengapa Tuhan mengatakan kalimat ini? Bukankah orang Farisi adalah orang yang berbuat bajik? Mereka membagi seluruh Taurat sampai berkembang menjadi 612 butir-butir. Begitu komplit, begitu menjadi sempurna. Tapi mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka tak pernah melakukan. Saudara-saudara, Yakobus mengatakan jika kita melanggar satu, maka berarti kita melanggar semua. Kalau kita bersalah kepada satu butir di dalam satu perintah di dalam Taurat, maka kita sudah melanggar semua Taurat. Itu sebab Tuhan mengatakan, hei orang Farisi, engkau menganggap diri baik dan engkau membenarkan diri. Justru pembenaran diri itu menjadi sesuatu batu sandungan bagi dirimu sendiri. Dan engkau tidak akan diselamatkan hanya karena engkau menganggap mereka sudah berbuat baik. Karena Taurat diberikan bukan untuk dilakukan. Taurat diberikan bukan untuk dilanggar. Taurat diberikan membuktikan kita sudah langgar. Taurat diberikan untuk membuktikan kita tidak mungkin melakukan. Sehingga satu-satunya yaitu rendah hati, minta pengampunan dari Tuhan. Dan melalui teguran Taurat, kita setelah dinyatakan dosa, kita minta supaya Yesus Kristus dan keselamatannya dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, ini semua merupakan teologi yang penting sekali. Dan pengertian ini mengakibatkan engkau tidak rasa terganggu. Jika engkau melihat buku-buku dari Paulus yang mengatakan kita dibenarkan melalui iman, sedangkan di dalam buku dari Yakobus kita dibenarkan karena kelakuan. Bukankah kedua orang ini, dua rasul ini, dua penulis Alkitab ini mempunyai pemikiran dan prinsip yang bertolak belakang? Bukankah perbedaan begitu jelas? Paulus mengatakan bukan kelakuan, tapi karena engkau beriman engkau diselamatkan. Sedangkan Yakobus mengatakan bukan iman, melalui kelakuan engkau dibenarkan. Maka banyak orang yang bingung, termasuk Martin Luther. Martin Luther mengatakan surat Yakobus tidak bisa dinilai sama dengan buku-buku Alkitab yang lain. Karena itu menekankan kelakuan, bukan menekankan iman. Maka itu adalah second rate, adalah sesuatu yang tingkat kedua, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Saya kira Martin Luther kurang mengerti dalam hal ini, sehingga dia menganggap itulah rumput, itulah jeramai, itulah buku yang tidak berarti. Sesungguhnya saudara-saudara, konsep yang tadi kita katakan itu mengakibatkan kita mengerti apakah sinkronisasi yang mungkin kita lakukan di dalam perbedaan-perbedaan secara artifisial, secara permukaan dari Yakub dan dari Paulus. Paulus mengatakan dengan kelakuan engkau tidak bisa diselamatkan. Itu adalah kelakuan orang Farisi. Kelakuan orang Farisi adalah kelakuan yang menganggap dengan perbuatan baik boleh mendapatkan hidup yang kekal. Itu salah. Tetapi perbuatan di Yakobus bukan itu. Itu adalah perbuatan setelah diselamatkan. Engkau utarakan, engkau manifestasikan, engkau laksanakan, realisasikan dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, buat baik sebagai benih, no. Perbuatan baik sebagai akibat, yes. Perbuatan baik mengganti keselamatan, no. Perbuatan baik sebagai satu akibat buah keselamatan, yes. Nah saudara-saudara, banyak orang sudah selesai sekolah teologi masih kabur di dalam hal ini, sehingga mereka tidak bisa memberikan satu sinkronisasi di antara konflik-konflik yang sebenarnya hanya konflik di dalam keadaan muka saja. Pada dasarnya tidak ada perbedaan. Nah saudara-saudara, dari mimbar ini saudara menerima banyak hal yang penting sekali, sehingga engkau dibentuk iman, kepercayaan, pengertian, kebenaran yang sangat stabil. Saudara-saudara sekalian, di sini katakan jangan lupa melakukan kebajikan. Jangan lupa melakukan kebajikan, bukan untuk diselamatkan, karena kalau sudah diselamatkan. Kalau sudah diselamatkan, jangan lupa, berarti ingat terus tugas saya sesudah diselamatkan, melakukan kebajikan, melakukan perbuatan yang baik. We should
do good. We do not forget to do good. Kita tidak boleh melupakan melakukan kebajikan. Di Yesaya pasal 1 dikatakan, berhentilah berbuat jahat dan belajarlah berbuat baik. Belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Setelah engkau mendapatkan hidup yang baru, engkau harus memperbuatkan diri di dalam segala kebajikan. Dan saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, memang kita setelah diselamatkan, kita disediakan perbuatan baik. Berarti Tuhan mau kita berbuat baik di dalam rencana Dia. Saudara-saudara, tidak bisa semua yang baik kita lakukan. Kita tidak cukup waktu, kita tidak cukup tenaga, kita tidak cukup akan kekuatan daya rohani kita. Semua baik dikerjakan, kita bisa mati kecapean. Tetapi kita harus berbuat baik yang disiapkan oleh Tuhan, yang disediakan oleh Tuhan. Di sini setiap orang harus cari pimpinan Tuhan sampai jelas apa yang disediakan Tuhan bagi kita. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, kita semua adalah karya Allah yang dikerjakan, diciptakan di dalam Kristus. Nah, ini satu-satunya kali di dalam seluruh kitab suci mengatakan, we are the work of God created in Jesus Christ. Kita ini siapa? Orang Kristen. Semua orang Kristen merupakan karya Tuhan Allah. Semua orang Kristen merupakan sesuatu pekerjaan Tuhan Allah yang dicipta kembali, recreated, new creation. Kita dicipta sebagai makhluk yang baru, dicipta baru oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan kebajikan yang disediakan. Puji Tuhan. Setelah saya diselamatkan, saya harus mengetahui Tuhan mau saya kerja apa. What should I do? Perbedaan antara pertanyaan apa yang harus saya lakukan supaya boleh diselamatkan, dengan perbedaan kalimat yang apa yang harus saya kerjakan, tetapi tidak ada embel-embel yang lain. Ini perbedaan kalimat dari Paulus. Saudara-saudara, mengapa Paulus dipakai Tuhan begitu luar biasa? Mengapa pakai Tuhan bagi Paulus merupakan satu hal yang melebihi dari yang lain? Karena dia seluruh kitab suci kita menemukan 4 kali orang menanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tetapi 4 kali itu 3 kali disambung dengan kalimat supaya saya diselamatkan, supaya saya diselamatkan, supaya saya boleh mendapat hidup yang kekal. Hanya 1 kali tidak embel-embel. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Stop. Saudara menemukan perbedaan ini? Saya percaya hal ini tidak ditulis dan tidak dicetak di buku apapun. Ini adalah penemuan saya dengan teliti membaca kitab suci. Pada waktu orang mengatakan apa harus aku lakukan supaya diselamatkan, Tuhan bilang engkau masih jatuh di dalam pikiran Farisi. Engkau kira engkau berbuat baik, engkau bisa dapat hidup kekal. Engkau kira keselamatanku bisa dibeli dengan kelakuan yang baik. No, 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 3 kali. Dan tidak dijawab. Waktu dijawab selalu kembali kepada firman yang benar. Engkau harus percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau harus mengaku dosa. Bukan engkau berbuat baik, engkau bisa selamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 di situ dikatakan, apa yang harus kami perbuatkan supaya kami boleh diselamatkan? Petrus menjawab, bukan apa yang kamu perbuat, tapi kamu harus mengaku dosa, menerima Yesus Kristus, dibaptiskan dalam namanya, engkau akan menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi nothing to do your goodness, nothing to do your merit. Jasamu tidak ada gunanya, perbuatanmu tidak dianggap, karena tidak ada orang bisa mengganti keselamatan dengan kelakuan yang baik. 1 kali lagi yang lain ditanya sebelumnya oleh seorang yang muda berlutut di tengah-tengah jalan, menanya kepada Yesus Kristus, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk mewarisi hidup yang kekal? Tuhan Yesus mengatakan, kau tahu semua Taurat, tetapi saya berkata kepadamu, kau harus jual segala sesuatu lalu datang mengikuti aku, bukan perbuatanmu. Saudara-saudara, 3 kali itu daripada seorang penjaga penjara yang berada
di Filipi, dan dia berlutut di hadapan Paulus mengatakan, apa yang harus aku berbuat supaya aku boleh diselamatkan? Paulus menjawab, percayalah Yesus Kristus, engkau dan sekeluargamu akan diselamatkan. Bukan perbuatan tetapi iman. Ini 3 kali mewakili manusia diam 3 macam. Orang biasa, nah orang mempunyai pangkat, dan juga orang yang menganggap diri hebat, saudara-saudara. Tetapi siapakah yang menanya dengan tidak ada embel-embelnya? Itu Paulus. Pada waktu Paulus dijatuhkan oleh Tuhan dari kecongkakan, kesombongan, dari jasa, daripada kebenaran yang dia pegang sebagai orang Farisi, di tengah-tengah jalan menuju ke kota Damaskus, saudara-saudara, dia jatuh di tengah jalan. Lalu dia tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tidak ditambah dengan supaya diselamatkan. What should I do, Lord? Apa yang harus aku lakukan? Kenapa? Karena dia tahu dia tidak ada perbuatan baik. Dia adalah yang ikut berbagian di dalam menyaksikan Stefanus dibunuh. Dia adalah seorang yang ikut menganiaya. Dia adalah orang yang minta kuasa mandat yang diberikan oleh imam besar untuk pergi mengejar-kejar, memasukkan orang Kristen ke penjara, untuk mematikan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia tidak berbuat baik, dia berbuat jahat. Dia berbuat penganiayaan untuk orang Kristen. Maka setelah orang begitu jelek, begitu membenci Kristus, begitu melawan Tuhan, begitu menganiaya orang Kristen, masih bisa diselamatkan. Dia mengetahui, not because my goodness, not because my merit, but because the grace of God. Sola gratia. Hanya karena anugerah Tuhan saya diselamatkan. What should I do? Bukan untuk diselamatkan, untuk membalas cinta kasih Tuhan. Oh Tuhan, jika engkau begitu mencintai aku, menyelamatkan aku, saya harus berbuat apa? Pada waktu dia mengatakan kalimat ini, Tuhan berkata, berdiri, pergi ke ujung bumi, aku jadikan engkau rasul untuk orang-orang kafir. Aku akan menjadikan engkau rasul bersaksi ke banyak negara. Saudara-saudara, di situ bukan diselamatkan, tapi bersaksi. Puji Tuhan. Setelah kita diselamatkan, kita harus kerja apa? Satu hal, mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil, memberitakan firman, memberitahu kepada orang lain apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, bedanya Paulus dengan lain-lain yang menanya, apa yang harus saya perbuat supaya aku boleh mendapat sesuatu. Paulus bukan egois. Dia tahu dia tidak layak. Itulah sebabnya tidak heran Paulus paling mengerti predestinasi. Paulus paling mengerti doktrin pilihan. Paulus paling mengerti teologi anugerah. Theology of grace, the doctrine of predestination, election. Semua ini lebih jelas di dalam ajaran Paulus dibanding dari ajaran yang lain. Tapi yang lain tidak ada satu yang melawan atau titik tolak belakang. Mereka semua menyetujui. Sehingga Petrus mengatakan, siapakah orang Kristen? Adalah orang yang dipilih sebelum dunia ini diciptakan, melalui kehendak Bapa, dan digerakkan Roh Kudus menjadi suci dan dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Paulus dipakai luar biasa. Karena dia setelah diselamatkan, dia langsung pada hari itu bersedia melayani Tuhan. Begitu banyak orang Kristen sesudah menjadi orang Kristen mau tunggu Tuhan kasih kekayaan, kasih kesehatan, kasih kesembuhan. Sedikit orang Kristen yang begitu diselamatkan langsung bersedia melayani Tuhan. Barang siapa yang diselamatkan langsung bersedia, langsung minta Tuhan pakai dia, orang itu tidak mungkin tidak dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya melihat dengan mata sendiri, begitu banyak hamba Tuhan yang baik adalah begitu diselamatkan langsung menyerahkan diri. Tapi ada orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan berpuluh-puluh tahun, mereka tetap tidak melayani Tuhan, tidak bersaksi. Akhirnya menjadi orang Kristen yang berkarat, menjadi orang Kristen yang tidak berfungsi, menjadi orang Kristen yang lambat laun, menjadi orang yang tidak bisa berbuah, sampai mati tidak berbuah. Saudara-saudara, gampang malah engkau begitu diselamatkan langsung bersaksi bagi Tuhan, atau engkau sudah menerima Tuhan berpuluh-puluh tahun baru mulai bersaksi. Gampang begitu diselamatkan langsung bersaksi.
langsung engkau diselamatkan, langsung engkau memperhuli orang lain, langsung engkau memperhatikan jiwa yang tersesat, langsung engkau mengasihi mereka, concern and preach gospel to them. Dengan demikian hidupmu langsung berguna, hidup baru langsung mengalirkan anugerah Tuhan, langsung engkau dipakai oleh Tuhan. Itulah Paulus. Saya kira pengertian-pengertian seperti ini tidak banyak ada di dalam buku apapun. Sehingga kalau sekolah penginjilan didirikan itu harus menemukan banyak prinsip-prinsip yang penting yang sudah di Alkitab tapi tidak pernah dikupas dengan baik di dalam sekolah teologi tradisional. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Kita kembali kepada ayat ini. Jangan lupa melakukan kebajikan. Kalau saya melakukan kebajikan, maka saya mau tanya, apa itu kebajikan? Engkau bilang kasih sedikit uang seorang miskin, itu kebajikan. Apalagi kalau orang ketuk pintu daripada jendelamu di tengah-tengah jalan, engkau bilang, wah ini anak perlu uang, oh saya kasih 200. Lalu ditanya, kenapa kasih uang sedikit? Nggak usah kasih dong, itu anak kecil kok, biar dia kerja. Kalau nggak dikasih, dia pakai peso krok, saya punya mobil kan rusak. Maka saya kasih supaya dia aman, saya aman, dia dapat duit, mobil saya tidak dirusak, saya pergi. Itu bukan berbuat baik, saudara-saudara. Itu ada ketakutan mobil dikrok, itu ada ketakutan mobilmu dirusak, maka bukan perbuatan baik. Setiap orang menganggap diri sudah berbuat baik. Banyak orang berbuat baik untuk apa? Pakai uang sedikit memancing nama yang besar. Itu dermawan, supaya orang tahu engkau baik. Sehingga semua tahu kalau dia berbuat baik, dia menolong orang miskin. Tapi Tuhan mengetahui, betulkah motivasi itu adalah berbuat baik. Berbuat baik bukan menurut ukuran kita, berbuat baik bukan menurut standar manusia, berbuat baik bukan mempunyai motivasi lain yang menyelamatkan atau memberi keamanan kepada diri sendiri. Seorang kaya sudah mati, datang ke pintu surga, tapi pintu tutup rapat, tidak boleh dia masuk. Bolehkah saya masuk? Malaikat mengatakan tidak. Ini tidak dicatat Alkitab ya, saudara. Saya berbuat baik, saya tidak boleh masuk. Engkau pernah berbuat baik apa sih? Saya cari dulu, ada nama Muna di buku Al-Hayat. Waktu dicari dari A sampai Z, tidak ada nama dia. Mungkin Tuhan lupa kali, lupa cantumkan namaku. Coba cari lagi lebih teliti. Ya cari lagi berkali-kali, tidak ada. Engkau tidak ada namanya, tidak bisa masuk. Tapi aku pernah berbuat baik. Kapan? Pada tanggal berapa dia ingat. Saya pernah memberikan 2 keping perak untuk orang miskin. Itulah perbuatan baik. Masa begitu baik tidak boleh masuk surga? Akhirnya malaikat itu bingung, gimana ya berbuat baik loh, boleh nggak masuk surga? Tanya sama itu penghulu malaikat. Penghulu malaikat bilang, oh dia pernah kasih 2 keping uang, kasih orang miskin. Ya sudah, kembalikan aja. Suruh dia pakai uang itu naik bus ke neraka. Dia pernah berbuat baik, sekarang kembalikan uang. Dia perlu naik bus ke neraka, tidak usah jalan kaki susah ke situ, karena dia pernah berbuat baik. Saudara, mari kita mengkoreksi diri. Mari kita introspeksi diri. Apakah yang disebut saya berbuat baik? Saudara-saudara, di seluruh Alkitab perbuatan baik itu banyak. Tapi apakah itu baik? Satu kali yang paling sempurna di buku Mika pasal 6 ayat 8. Disitu dikatakan, hei manusia, hei orang seluruh dunia. Heran ya, tidak dikatakan hei orang Israel, tidak dikatakan hei orang Yuda, tidak dikatakan orang anak-anak Tuhan. Katakan seluruh dunia. Ini menjadi perintah, menjadi standar global, menjadi standar globalisasi. Semua bangsa, semua suku, semua lapisan, semua warna, seluruh negara di seluruh dunia harus dengar kalimat ini. Saudara-saudara, hei manusia, Tuhan Allah sudah menunjukkan kepadamu apa itu baik. Di sini 4 hal yang ditulis. Pertama, engkau melakukan keadilan. Kedua, engkau mengasihi kemurahan. Ketiga, engkau rendah hati. Dan keempat, engkau berjalan bersama dengan Allahmu. Inilah 4 hal mengenai kebajikan yang sejati. Saudara-saudara, waktu saya merenungkan dan membandingkan ini dengan semua agama, tidak ada agama yang mengerti sedalam seperti ini. Semua agama kira kalau saya berbuat baik menurut hati nuraniku, saya sudah cukup.
Tapi mereka tidak pernah mengetahui hati nurani sudah dirusak, sudah dipolusikan oleh agama, oleh kebudayaan, oleh opini massal, dan keempat, oleh kebiasaan diri berdosa. Setiap orang menganggap diri berhati nurani, setiap orang menganggap diri cukup baik, tetapi setiap orang tidak tahu mereka sudah jauh dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apakah itu baik? Agama-agama tidak pernah memberikan pengertian sesungguhnya. Alkitab mengatakan, pertama, engkau harus berjalan melakukan keadilan. Ini baik. Gampang tidak? Tidak gampang. Melakukan keadilan, menjalankan keadilan. Apa itu? Itu keadilan adalah sifat ilahi. Nah, engkau adalah manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu sebab setiap manusia yang mempunyai peta teladan Allah, kalau bisa sinkron sifat kita dengan sifat ilahi, itu baik. Jadi Allah Bapa kita adalah Allah yang mengasihi dan menyukai keadilan dan kebenaran. Apakah kita suka keadilan, kebenaran? Mengapa kita kalau melihat orang kaya, kita begitu senyum senang? Melihat orang miskin, kita merungut dan mukanya jadi panjang. Melihat orang berpangkat, melihat orang mempunyai kekuatan, melihat orang mempunyai kekayaan, langsung tidak berpendirian. Itu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah singa. Maka Daniel itu adalah singa. Daniel tidak pernah berkompromi. Meskipun dia setia bekerja di Babilonia, tapi pada waktu hukum Babilonia melawan hukum kekristenan, melawan hukum dari Tuhan, dia menolak taat kepada Babilonia, menolak taat kepada Nebukadnezar, dan dia hanya taat kepada Tuhan. Akhirnya dia mempunyai sifat singa. Dia dilempar ke dalam lubang singa. Singa lihat sama, tidak berani dimakan. Saudara-saudara, karena dia singa. Singa melihat, wah ini muka sama-sama kita, masa ditelan? Tidak bisa dong. Ini singa kok. Nah saudara, ini semua rahasia-rahasia di Alkitab. Saudara-saudara, kita harus mempunyai keadilan karena Allah kita Allah yang adil. Allah yang adil mengharapkan gerejanya melakukan keadilan. Saudara-saudara, puji Tuhan, dengan keadilan, dengan kebenaran yang kita pertahankan, itu menjadikan kita berwibawa, mempunyai sesuatu harkat yang tidak berkompromi. Saudara-saudara sekalian, lakukan keadilan. Mari kita melakukan keadilan dalam hidup sehari-hari. Ini baik. Apa yang baik sudah Tuhan tunjukkan kepadamu. Tuhan berkata, hai manusia, apa yang baik itu sekarang saya tunjuk kepadamu. Jalankan keadilan. Saudara-saudara, jalankan keadilan selalu menjadi timpang ke sebelah yang lain, kurang mengasihi. Kalau sudah mempertahankan keadilan, kurang memperduli kemurahan. Kalau sudah kita titik beratkan keadilan, kita selalu lupakan kemurahan. Maka Tuhan mengatakan kebajikan yang kedua, engkau harus mengasihi kemurahan, mengasihi mercy, mengasihi sesuatu kemurahan kepada orang-orang lain. Banyak orang yang sendirinya sangat menjaga prinsip adil, tidak pernah mempunyai cinta kasih yang cukup. Saudara-saudara sekalian, saya menurut kebenaran begini, tapi sudah melakukan kebenaran tidak seimbang dengan cinta kasih kepada orang lain. Itu tidak baik. Ada orang yang begitu pentingkan keadilan, tapi setiap kali ada kelemahan orang lain langsung diadili, bukan dikasihi. Saudara-saudara, yang paling adil siapa? Tuhan Allah. Yang paling adil adalah Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah adalah paling mengampuni orang berdosa. Ini namanya baik. What is good? The balance between righteousness and mercy. Saudara-saudara, engkau mempunyai kasih, kemurahan, cukup, tetapi tidak ada keadilan. Itu namanya kompromi. Engkau mempunyai keadilan, tapi tidak penuh kasih. Itu namanya kejam. Saudara-saudara, keadilan dan cinta kasih kalau seimbang, itu namanya baik. Wah, ini sebuah ajaran yang luar biasa. Orang yang betul-betul mentah-mentahan mau melawan segala sesuatu, hanya berusaha membela kebenaran, selalu kurang cinta kasih. Orang yang penuh dengan cinta kasih selalu tidak menjalankan keadilan. Tuhan mengatakan tidak bisa. Dua ini harus seimbang. Tidak gampang, saudara-saudara. Siapakah lebih adil dari Yesus Kristus?
Tetapi Yesus adalah yang paling murah. Siapa lebih mempunyai cinta kasih melebihi Yesus Kristus? Tidak ada. Tetapi Yesus adalah yang paling adil. Itu namanya baik. No one is good except God. Dan sifat ilahi mempunyai kedua aspek ini yang diseimbangkan. Ini menjadikan apa yang disebut baik tercantum sebagai prinsip dasar di Alkitab. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, cilakalah kau Farisi, cilakalah engkau ahli Taurat, engkau pura-pura, engkau munafik. Yesus mengatakan kalimat itu penuh dengan keadilan. Tetapi saudara-saudara, Yesus yang tidak pernah menerima dosa yang paling kecil, Dia juga adalah Yesus yang tidak pernah menolak orang berdosa yang paling besar. Dah gampangnya, menolak dosa paling kecil, menerima orang berdosa paling besar, itu namanya baik. Sambil melakukan kebajikan, mengimbangkan dengan keadilan dan cinta kasih kemurahan, itu namanya baik. Di Alkitab dari Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, keempat Injil tercantum 10 kali Tuhan Yesus jatuh belas kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus jatuh belas kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus memberikan kemurahan kepada mereka. Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka, mengingat mereka seperti domba-domba yang tidak digembalakan, yang tersesat, tersiar di sini sana. Kasihan. Itu namanya compassion. Bersama-sama. Passion, emosi, pasio yang sama. Kalau ada orang susah, engkau senang-senang. Engkau bukan orang yang penuh kemurahan. Kalau orang nangis, engkau ketawa. Kalau orang jatuh di dalam sumur, dilempar batu lagi. Kalau orang mempunyai kecelakaan, engkau tari-tari. Itu tidak ada compassion. Saudara, compassion itu menjadikan engkau agung. Compassion menjadi engkau orang yang melebihi orang lain. Seorang menjadi agung bukan karena dia pintar. Orang dianggap orang agung bukan karena titelnya tinggi. Orang menjadi orang agung karena dia penuh kasih terhadap sesama manusia. Ingat kalimat ini. Pendiri daripada World Vision, Dr. Bob Pierce, bersama saya di Switzerland tahun 1969. Selama 6 minggu dia memberikan banyak kuliah, dan saya studi mengenai penginjilan melalui beberapa orang paling penting di dunia, termasuk Dr. Kyung Chik Han, termasuk Dr. Watson, Dr. Hagai, dan yang paling penting yang saya anggap banyak memberikan inspirasi, Dr. Bob Pierce. Dia mengatakan, jika engkau tidak ada compassion, engkau tidak bisa melayani orang dengan baik. Begitu dia lihat di negara-negara banyak anak piatu, dia langsung hatinya sakit, sedih. Lalu dia berusaha mencari uang untuk bikin rumah yatim piatu untuk mereka. Pada waktu dia umur kira-kira 60 lebih, Dr. Bob Pierce telah mendatangkan dana lebih dari 50 juta dolar untuk menjadi pertolongan bagi negara-negara yang miskin, negara-negara yang penuh dengan kesulitan, dengan compassion. Saya ingat betul apa yang dikatakan oleh dia. Seseorang menjadi agung bukan karena dia pintar. Seorang dianggap orang yang great man bukan karena dia mempunyai titel yang tinggi, bukan karena dia hebat, pintar mengerjakan sesuatu, tapi karena dia mempunyai cinta kasih, kemurahan yang penuh dan limpah. Saudara-saudara, waktu kita masih kecil, kita melihat orang lain susah, kita nangis. Waktu kita masih anak-anak, kita melihat orang lain dilukai, kita ikut sedih. Waktu kita melihat orang mati, kita ketakutan, dan kita menaruh simpati luar biasa. Tapi saudara-saudara, setelah kita menjadi dewasa, kita berkata, oh ini biasa, itu biasa. Sebenarnya orang mati, biarin aja. Kita sudah tidak lagi mempunyai compassion. Kita tidak lagi mempunyai satu hati yang murni untuk mencintai orang lain. Akhirnya kita menjadi apatetis. Kita menjadi orang yang dingin sekali. Lalu kita hanya mementingkan diri. Kita egosentris. Kita tidak mempeduli orang lain. Tuhan Yesus bukan demikian. Demikian dia datang ke dalam dunia. Dia mengasihi. Dia melihat ada orang yang berada di kesulitan. Jatuhlah belas kasihan. Jatuhlah belas kasihan. Seluruh Injil mencatat 10 kali istilah yang sama. Yesus jatuhlah belas kasihan kepada orang lain. Saudara-saudara,
Mari kita yang melakukan keadilan diseimbangkan dengan kasih. Mari kita yang penuh dengan cinta kasih diseimbangkan dengan keadilan. Sehingga jikalau tidak seimbang itu tidak baik. Oh manusia, Tuhan Allah sudah menunjukkan apa itu baik bagimu, yaitu engkau menjalankan keadilan dan engkau mengasihi kemurahan. Engkau menjalankan keadilan dan engkau mencintai kemurahan. Kedua ini seimbang, itu baik. Kalau dua sudah dijalankan, akhirnya bagaimana? Engkau bilang, saya sudah baik, saya sombong. Sekarang saya akan jalan sendiri, saya sudah mencapai. Dan semua agama, khususnya Zen, menganggap kalau engkau sudah melatih diri sampai mencapai satu derajat, maka engkau sukses. Maka seorang Zen yang paling besar di dalam abad ke-20, yaitu seorang tua yang matinya umur 90 lebih dari Jepang, yaitu seorang guru besar namanya Suzuki. Ini Suzuki cuma dikenal oleh engkau sepeda motor sama mobil. Ini nama seorang besar sekali, seorang profesor, seorang guru yang agung. Saudara-saudara, dia mengatakan, kenapa Yesus berani mengatakan, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one come to the Father but by me. Dia mengatakan karena Yesus sudah melatih diri sampai taraf itu. Oh cilaka, pandangan dia begitu berbeda dengan Karl Jaspers. Karl Jaspers adalah seorang filosof di Switzerland yang berfilosofi yang disebut eksistensialisme. Karl Jaspers mengatakan Yesus tak pernah mengatakan kalimat itu karena dia jebak di dalam liberalisme. Dia tidak lagi setia kepada kitab. Sedangkan orang Jepang percaya Yesus pernah mengatakan kalimat itu. Waktu saya memperhatikan filsafatnya, justru dia mengatakan kalimat selanjutnya, karena Yesus sudah melatih diri sampai taraf itu. Tetapi kita belum, tak boleh katakan kalimat itu. Kalau kita melatih diri sampai taraf Yesus, kita juga boleh mengatakan kalimat I am the way, I am the truth, and I am the life. Nah ini tafsiran yang salah belaka, tafsiran yang tidak mengerti quantitative difference between Christ and others. Saudara-saudara, tapi saya akan tunjukkan satu hal, yaitu kalau orang-orang menganggap diri sudah melatih diri secara agama, bertapa atau meditasi dan cara apa saja mencapai sesuatu, biasanya mereka jatuh di dalam dua kesalahan. Pertama, menganggap diri Allah. Kedua, mereka menganggap diri boleh sombong. Saudara-saudara, kalau engkau sudah melatih diri dengan pengalaman-pengalaman kebajikan yang banyak, mungkin engkau menganggap diri sombong, lalu tidak lagi menghina lain, menghina. Atau kedua, engkau menganggap diri sudah mencapai Allah, mencapai status ilahi. Kalau engkau merealisasikan dirimu dia berbuat baik, engkau berbuat baik, akhirnya engkau membersihkan diri, menyaring diri dari segala kenajisan. Purify yourself. Purify yourself, actualize yourself, realize yourself, self-actualization. Ini mirip dengan apa yang diajarkan oleh filosofi daripada Jerman. Kalau engkau betul-betul menyaring diri, membersihkan diri, akhirnya sifat keluar. Engkau tidak lagi diikat oleh nafsu, tidak lagi diganggu oleh birahi. Engkau sampai status yang disebut nirwana. Di dalam nirwana engkau tidak ada lagi nafsu, tidak ada lagi emosi, tidak ada lagi sesuatu egoisme. Maka engkau adalah Allah itu sendiri. Maka tidak ada Allah di surga. Atas surga, bawah bumi, akulah yang paling hormat. Nah saudara-saudara, dengan demikian kita melihat orang-orang kalau berbuat baik, mungkin mereka jatuhkan kedua kesalahan. Pertama, saya cukup baik, menjadi sombong. Kedua, saya sudah baik, saya adalah Allah. Maka kebajikan yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah adalah 4 hal. Pertama, melakukan keadilan dan mengasihi kemurahan. Dan ketiga, rendah hati. Sudah berbuat baik, rendah hati. Semua 1, 2, 3. Berbuat baik itu susah. Harus mengimbangkan kedua ini. Kalau sudah mengimbangkan, sudah baik, lalu rendah hati. Ini tak gampang. Karena banyak orang kalau sudah berbuat baik menjadi sombong. Aku lebih baik dari engkau, aku tidak seperti kamu. Orang Farisi yang berdoa kepada Tuhan berkata, ya Allah, aku berterima kasih kepadamu karena aku tidak seperti orang lain. Itu kan? Aku tidak
berzina. Aku memberikan perpuluhan. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Dia baik, tapi setelah baik dia membangga diri lebih baik dari orang lain. Itu menjadi kebencian Tuhan Allah. Saudara-saudara, Tuhan berkata, aku sudah menunjukkan kepadamu apa itu baik. Apa yang disebut baik? Pertama, melakukan keadilan. Kedua, mengasihi kemurahan. Keseimbangan kedua ini menjadi satu balance, menjadi satu hal yang begitu indah, harmonis. Dan ketiga, rendah hati. Saudara-saudara, kalau sudah pernah berbuat baik, jangan sombong. Sesudah berbuat baik harus rendah hati semua. Sesudah berbuat baik harus rendah hati. Yang ketiga lebih sulit dari 1 dan 2. Yang ketiga menganggap kita harus merendahkan diri, rendah hati. Masih ingat kalau Tuhan di atas. Dan keempat, berjalan dengan Tuhanmu. Walk with your God. Itu yang paling baik. Berarti saya sudah mencapai, saya sudah baik, saya masih rendah. Bukan saya rendah, aku berjalan bersama dengan Tuhan. Terus mengikuti Dia, terus mendampingi Dia, sehingga selalu mendapat petunjuk setiap saat untuk terus melestarikan, terus berkesinambungan dengan kebajikanmu yang tidak habis-habis. Saudara-saudara, jikalau saya sudah berbaik, saya sudah berbuat baik, lalu saya sombong. Kalau saya sudah berbuat baik dan sombong, saya tidak perlu Tuhan lagi. Di situ kejatuhan mulai jadi lagi. Alkitab mengajar hal yang paling indah. Alkitab mengajar kita hal yang paling penting dan tidak mungkin salah, karena ini firman Tuhan. Oh manusia, Tuhan Allah sudah menunjukkan kepada kamu apa itu baik. Jalankan keadilan, cintailah kemurahan dan rendah hati, dan berjalan berdampingan dengan alam. Maukah kita menjadi orang yang berbuat baik seperti ini? Maukah kita menjadi orang yang tidak sombong, rendah hati? After we do our duty, after we fulfill our responsibility, still be humble and walk together with God. Saudara-saudara, satu lagu yang saya sangat senang, I walk with God from this day on. Itu lagu ditulis dengan keadaan jiwa yang tenang luar biasa. Aku berjalan dengan Tuhanku mulai hari ini sampai akhir hidup. Tuhan jangan meninggalkan aku. Tuhan beri petunjuk setiap langkah kepadaku. Dan Tuhan hanya memberi petunjuk kepada orang-orang yang rendah hati, yang rela berjalan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan ada 2 orang yang berjalan dengan Tuhan sampai akhir. Satu adalah Enok, satu adalah Nuh. Saudara-saudara, Enok berjalan dengan Tuhan. Setelah umur 355 tahun, dia diangkat oleh Tuhan. Nuh berjalan dengan Tuhan. Tuhan menunjukkan dia, dunia akan hilang, akan binasa, hanya sisa 120 tahun. Engkau kalau berendah hati dan suka berjalan dengan Tuhan, engkau akan selalu mendengar petunjuk dari Dia, mendapatkan isi hati Tuhan yang diberikan pencerahan kepada kita masing-masing. Berbahagialah orang yang berbuat baik seperti ini. Sekali lagi, menjalankan keadilan, mengasihi kemurahan, dan hati rendah, berjalan dengan Tuhan. Semua 1, 2, 3. Menjalankan keadilan, mengasihi kemurahan, tetap merendahkan hati, dan berjalan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Berdiri bersama-sama. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita berdoa minta Tuhan pimpin sehingga kita bisa menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik sesuai standar, sesuai petunjuk, sesuai prinsip, sesuai perintah Tuhan, bukan sesuai keinginan kita sendiri.
Semua berdoa, kiranya Roh Kudus menolong kita. Semua buka suara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Kami berterima kasih untuk petunjuk-petunjuk yang penting yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Kami berdoa untuk perintah-perintah yang sudah Tuhan berikan pencerahan dalam hati kami, dan beri kekuatan kepada kami untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menjalankan kebajikan. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau bekerja di hati kami sampai kami sungguh-sungguh takluk kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Berkatilah kami, beri pengertian kepada kami, beri kesadaran, beri keinsyafan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.